Assalamualaikum, nama saya Sani Listiani, manajemen G angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan distribusi kepada pemegang saham. Di sini ada distribusi kepada pemegang saham, dividen versus keuntungan modal. Ketika memutuskan seberapa besar jumlah kas yang akan didistribusikan, manajer keuangan harus selalu ingat tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Apakah investor lebih memilih untuk menerima dividen atau meminta perusahaan menanamkan kembali kas tersebut ke dalam. Selanjutnya ada teori dividen irrelevan. Menurut Profesor Merton Miller dan Franco Modigliani mengemukakan teori bahwa kebijakan dividen tidak berdampak pada harga saham maupun biaya modal untuk perusahaan. Kebijakan dividen merupakan suatu yang irrelevan. Alasan investor lebih menyukai dividen: investor yang menyukai aliran laba yang stabil, mereka akan memiliki dividen rutin agar terhindar dari biaya transaksi ketika mereka menjual saham. Lalu ada alasan investor lebih menyukai keuntungan modal. Peraturan perpajakan mendorong banyak investor individual untuk lebih menyukai keuntungan modal dibandingkan dividen. Pajak atau dividen harus dibayarkan pada tahun saat dividen itu diterima, sedangkan pajak atas keuntungan modal tidak dibayarkan sampai saham dijual. Lalu ada permasalahan kebijakan dividen. Yang pertama, hipotesis muatan sinyal atau informasi merupakan teori bahwa investor menilai perubahan dividen sebagai sinyal ramalan laba oleh manajemen. Yang kedua, dampak klien merupakan kecenderungan perusahaan untuk menarik sekumpulan investor yang menyukai kebijakan dividennya. Lalu ada menentukan kebijakan dividen dalam praktik. Dua hal penting ketika akan memutuskan besarnya uang yang akan didistribusikan kepada pemegang saham, yaitu yang pertama, tujuan utama adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Yang kedua, arus perusahaan sebenarnya dimiliki oleh pemegang sahamnya. Saat menentukan kebijakan dividen atau satu kebijakan tidak akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan. Ada 4 langkah ketika menentukan rasio pembayaran. Yang pertama, perusahaan menentukan anggaran modal optimal. Yang kedua, perusahaan menentukan jumlah ekuitas yang dibutuhkan untuk mendanai anggaran tersebut. Yang ketiga, perusahaan menggunakan laba ditahan untuk sejauh mungkin memenuhi persyaratan ekuitas. Dan yang keempat, perusahaan membayarkan dividen hanya jika tersedia laba dalam jumlah yang lebih besar. Ada beberapa tindakan yang dilakukan perusahaan karena modal residual yang tidak stabil. Yang pertama, mengestimasi laba dan peluang investasi secara rata-rata selama kurang lebih 5 tahun ke depan. Yang kedua, menggunakan informasi peramalan ini untuk mencari jumlah rata-rata dividen, model residual, dan rasio pembayaran selama periode perencanaan. Dan yang ketiga, menemukan suatu sasaran kebijakan pembayaran yang dilakukan didasarkan atas data hasil proyeksi. Dan di sini ada 4 prosedur pembayaran. Yang pertama, tanggal deklarasi. Yang kedua, tanggal pemilik tercatat. Yang ketiga, tanggal ex-dividen. Dan yang keempat, tanggal pembayaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Faktor-faktor yang dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori umum. Yang pertama, pembatasan pembayaran dividen. Yang kedua,
peluang investasi. Yang ketiga, ketersediaan dan biaya sumber-sumber modal alternatif. Dan yang keempat, dampak kebijakan dividen pada RS, dividen saham dan pemecah saham. Yang pertama, pecah saham, suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan jumlah lembar saham beredar, seperti melipat gandakan jumlah lembar saham beredar dengan memberikan 2 saham baru kepada setiap pemegang saham untuk setiap 1 lembar saham yang mereka miliki sebelumnya. Yang kedua, dividen saham, suatu dividen yang dibayarkan dalam bentuk tambahan lembar saham dan bukan dalam bentuk tunai. Mirip dengan pecah saham, di mana dividen ini membagi menjadi potongan yang lebih kecil tanpa mempengaruhi posisi fundamental pemegang saham saat ini. Ada 3 dampak pada harga saham. Yang pertama, jika perusahaan mengumumkan pecah dan dividen saham, harganya akan cenderung naik. Yang kedua, dengan menciptakan lebih banyak saham dan menurunkan saham, pecah saham juga memungkinkan akan meningkatkan likuiditas saham. Dan yang ketiga, terdapat pula bukti bahwa pecah saham mengubah kombinasi pemegang saham. Lalu ada pembelian kembali saham. Pembelian kembali saham adalah transaksi di mana suatu perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri sehingga menurunkan jumlah lembar saham beredar dan seringkali menaikkan harga saham. Ada 3 keuntungan pembelian kembali saham. Yang pertama, pengumuman pengembalian kembali menjadi sinyal positif oleh investor. Yang kedua, pemegang saham memiliki pilihan ketika perusahaan mendistribusikan kas dengan membeli kembali saham atau tinggal menahan saham. Dan yang ketiga, perusahaan dapat menggunakan model residual untuk menentukan sasaran tingkat distribusi kas. Di sini ada 3 kerugian pembelian kembali saham. Yang pertama, pemegang saham akan acuh tak acuh antara dividen dan keuntungan modal. Yang kedua, pemegang saham yang melakukan penjualan mungkin tidak sepenuhnya menyadari seluruh implikasi dari suatu pembelian kembali. Yang ketiga, perusahaan bisa jadi membayar harga yang terlalu tinggi untuk pembelian kembali saham yang akan meningkatkan pemegang saham yang lain. Sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.